perlu perlindungan. Gitu. Membuat kami ini dalam bahaya, nggak bisa dibiarkan. Kita akan terus berjuang. Maaf ya Pak, mungkin agak lama ya. Maju lagi boleh? Maju lagi. Ya. Mandala dulu, oke. Pak Mandala, hari ini mungkin agendanya ke BKPN seperti apa? BPKN. BPKN. Untuk perlindungan apa nih? Ya, kami terus berjuang ya, karena semakin hari semakin anarkis, semakin berlebihan buat kami. Jadi kami diteror. Mungkin teman-teman wartawan juga udah bisa melihat kan, sebenarnya mobil yang kami selama ini pergunakan di sana disiram air keras. Ya, jadi itu yang membuat kami perlu perlindungan. Gitu. Membuat kami ini dalam bahaya, nggak bisa dibiarkan. Kita akan terus berjuang. Ya, akhirnya kita dapat informasi dari kawan, terus kita menghadap ke Pak Ketua, ke beliau untuk memberikan solusi. Kami ini kan konsumen, ya kami ini korban, kami dituntut balik, ya kan, dan diteror. Ini negara hukum loh, ini negara Indonesia, ya. Saya berharap BPKN memberikan bantuan kepada kami, dan saya berharap juga kalau misalkan bisa dibantu untuk menghadap presiden, kami akan menghadap presiden terbaru ini, mudah-mudahan bisa membantu kami. Kronologi penyiramannya sendiri kapan dan mungkin mobilnya sendiri merek apa dan Merek nggak bisa saya sebutkan, cuman pas kejadian sesudah sidang waktu itu. Ya. tanggal berapa? Kurang lebih 2 minggu yang lalu Bunda ya. Iya. Hampir 1 bulan saya lupa. Cuman kita tutupin karena kita tidak mau memperkeruh suasana. Kita berharap mungkin ada solusi yang bisa kita berikan lah. Gitu. Solusi yang apa yang kira-kira bisa kami tempuh supaya kami tetap bisa terlindungi, tetap bisa aman. Makanya istri nggak berani ke sana lagi karena ada kasus itu. Jadi dia benar-benar nggak terdetek sama sekali gitu loh. Padahal di sana juga ada CCTV, ya kan. Terus kita di sana juga dilindungi teman-teman juga. Tapi kenapa bisa sampai lepas begitu? Mobil kami menjadi korban. Itu kan salah satu kan bahayanya takutnya kalau pas lagi manusianya jadi korban. ya. Nah, kita minta perlindungan BPKN RI. Nah, terkait mobil sendiri itu berarti terindikasi dari pihak sana memang benar seperti apa Pak? Saya nggak tahu. Saya di sana nggak pernah musuh, ya kan Pak. Kita nggak pernah punya nggak pernah ribut sama orang lain. Kita datang ke Pontianak itu cuman masalah kasus hotel ini, ya kan. Jadi ya saya tidak tahu siapa yang melakukan itu, tapi mungkin ada kemungkinan ya. Masyarakat bisa menilai. Masyarakat bisa menilai, ya kan, siapa yang melakukan ini. Gitu. Mas Mandala, tapi untuk pelakunya dugaannya gitu, misalnya laki-laki perempuan seberapa orang gitu. barang bukti berupa CCTV seperti itu Pak? CCTV sudah dicek, itu kejadian nggak di rumah. Ya. Jadi kejadiannya di luar di saat kami menggunakan mobil itu. Jadi kita nggak tahu itu kejadiannya di mana, tapi pas tiba-tiba kita cek mau cuci mobil loh, mobilnya melepuh gitu kan. Kita akhirnya tidak sembarangan identifikasi, kita tanya sama bengkel mobil, ini kenapa mobil ini kok bisa sampai seperti ini? Dan mereka ngecek dan mereka mengambil kesimpulan bahwa ini disiram air keras. Gitu. Pak Mandala, mungkin itu sendiri mobilnya mobil pribadi atau sewa dan kerugian ditaksir? Ya. Wah, kerugian ditaksir nanti Mbak ya nggak? Belum tahu ya. Mobil sendiri Ya, pribadi? itu mobil saudara sih sebenarnya. Nah, karena kita tidak tinggal di Pontianak, jadi ada seorang yang bantuin untuk mengantar kami di sana itu. Tapi kan akhirnya tidak hanya kami yang terancam, saudara kami juga terancam. Itu akhirnya mengakibatkan banyak pihak yang merasa terancam di sini. Ya kan, sedangkan ini kan negara hukum, ya kan. Masa kami konsumen jadi korban kok kemudian diteror secara anarkis? Itu kan tidak boleh harusnya. Makanya kita minta perlindungan salah satunya ke BPKN, mungkin bisa memfasilitasi kami, lindung kami, ya kan, yang mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan. Mandala, mungkin ini sendiri seperti apa mungkin mau tentang ini? Oke, jadi pertama kita hari ini menerima pengaduan dari Mas Mandala dan istri. Yang pertama, salah satu tugas BPKN itu kan adalah menerima pengaduan dari konsumen, pelaku usaha, dan LPKSM. Nah, ini hari ini kita sudah terima dan langsung melakukan verifikasi kepada konsumen langsung, dalam hal ini Mandala dan istri. Yang kedua, catatan kami adalah terkait dengan
tindakan-tindakan di luar kelaziman itu kami beranggapan bahwa itu di luar tanggung jawab dan kewenangan kami. Tetapi sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, yaitu mengeluarkan rekomendasi, nantinya kami mendorong juga kepada kuasa hukum untuk melaporkan kerja ini ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Itu kan yang bisa melindungi Mas Mandala selaku konsumen yang diduga mengalami hal-hal terkait tersebut di atas. Terkait dengan persidangan, kami selaku BPKN tidak bisa masuk intervensi terlalu jauh, tapi dalam waktu dekat karena pengaduan ini sudah masuk, kami akan melakukan klarifikasi kepada pelaku usaha. Ya. Kami akan coba untuk panggil pelaku usaha tersebut dari pihak hotel untuk mendalami apa sih sebenarnya yang terjadi, sehingga pengaduan Mas Mandala ini bisa terang dan jelas, sehingga hak-hak konsumen itu bisa terpenuhi dengan baik. Demikian. Nah, mungkin ada sanksi-sanksi apa sih misalnya terbukti benar mereka menelantarkan dan seperti itu? Kalau sanksi, karena ini sudah masuk ke ranah hukum, sudah masuk ke pengadilan, itu kita serahkan kepada pengadilan. Tapi kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah ada sanksi yang tertera di situ. Kita masih melihat, Mbak ya, kita pelajari dulu dan kita panggil. Karena ada beberapa pelaku usaha tentu harapannya kan ketika kita klarifikasi mereka mau datang ke sini ya. Nah itu harapannya ketika nanti kita panggil, kita surati, itu bisa datang dan kita akan coba untuk melakukan pertemuan para pihak antara Mas Mandala dan pelaku usaha. Mas Mandala, mungkin ini kan laporan ke BPKN. Apa sih mungkin yang diminta dari pihak Kak Mandala? Kerugiannya kah atau tanggung jawabnya itu seperti apa? Ya pelindungan kenyamanan kami sebagai warga Indonesia, dan juga kami ini korban. Tidak hanya kami loh korbannya, banyak korban lainnya, dan mereka semua ketakutan. Korban yang lain ketakutan. Ini kan heran, aneh. Ini negara hukum, negara yang besar, dan banyak orang baik di sini, tapi kenapa korban ketakutan? Ya, dan mereka meminta kami mewakilin. Ya, awalnya kami emang berusaha untuk berjuang, tapi semakin ke sini kok semakin teror semakin menjadi ya. Bahkan kami diserang dengan buser-buser mereka itu kan secara intensif, dan intimidasi juga ada di sosmed kami yang kami lihat, wah ini saya nggak bisa ditolerin nih. Itu. Jadi kami harus minta perlindungan hukum. Itu kami akan berusaha, tapi tidak akan di daerah. Kami minta perlindungan ke pusat, karena saya yakin di pusat masih banyak orang-orang baik. Teror sendiri udah berapa kali dialami, apa cuma baru sekali di Pontianak doang? By apa? Intimidasi. By telepon atau by Semuanya secara fisik mungkin juga. kalau secara penyerangan kayak kemarin itu baru disiram air keras itu. Ya. Tapi kalau intimidasi, tekanan itu udah sering. Udah sering. Ya. Telepon untuk intimidasinya mungkin berupa seperti apa sih Kak? Di sosmed banyak sekali ancaman-ancaman yang mungkin dengan membuat istri saya down, membuat kami ketakutan, membuat kami akhirnya berpikir untuk mengalah, mundur. Tujuannya untuk mempressing kita supaya kita takut, supaya kita tidak melanjutkan perkara ini. Ada juga lewat pejabat, tapi aku nggak bisa Iya. sebutkan di sini. Tapi tadi sudah aku laporkan ke Bapak di BPKN. Sudah minta perlindungan ke LPSK? Belum. Ini rencana sih, insya Allah akan tadi direkomendasiin sampai BPKN untuk laporan ke sana gitu. Bukti-bukti yang dibawa apa aja Kak, mungkin untuk memperkuat bisa dilihat? Ya, buktinya nanti kita kita share ya. WA. Bukti bahwa kita menjadi korban itu banyak sekali Mbak. Ya di sana itu bahwa mulai dari kita diusir ya kan, videonya ada, saksi juga ada, tas cover kami yang rusak, terus tidak ada etikat baik, ya korban yang lain juga ada. Itu semuanya jelas di situ. Bahkan kita datangkan juga saksi ahli dari perhotelan yang membicarakan bahwa SOP hotel yang baik ada seperti ini, tapi mereka tetap menyangkal dengan membenarkan. Ini yang saya aneh. Ya kan, apakah ada hotel yang melakukan hal seperti ini? Berani mengusir, nggak hanya cuma saya loh, 15 kamar diusir. Menurut BPKN bagaimana? Emang ada SOP seperti itu, makanya kita ingin datangkan dari Kemenparekraf nih, Perhotelan PHRI, gitu loh, untuk klarifikasi, karena selama ini mereka diam, gitu. Saya pernah menyuratin, tapi tidak pernah dibalas. Gitu. Menurut BPKN? Ya, kalau menurut BPKN sendiri Pak, Ya gimana? kita akan pelajari dulu ya soal ini, kan kami juga sudah pernah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu nanti kita akan lanjutkan lagi koordinasinya soal kasus Mas Mandala. Kemarin itu kita koordinasinya soal kasus yang lain ya, kasus pembatalan konser. Tapi yang pertama perlu kami garis bawahi adalah kami apresiasi terhadap Mas Mandala ini sudah berani speak up. Untuk kategori konsumen, kategori Mas Mandala ini adalah kategori
yang konsumen bersifat kritis. Nah, itu sesuai dengan indeks keberdayaan konsumen, kategori Mas Mandala seperti ini, memperjuangkan hak-haknya selaku konsumen ini sudah termasuk kategori konsumen kritis. Nah, tentu kita mendorong bagi teman-teman konsumen yang lain yang belum mendapatkan haknya selaku konsumen itu bisa mengadukan ke BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Demikian, Pak. Tapi untuk sanksi sendiri, Kemudian